Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. JICES kembali menyita perhatian dengan performa impresifnya. Namun kali ini pemain yang akrab dengan sapaan Bang Joy itu bukan sedang berkostum timnas Indonesia. JICES mendapat banyak pujian atas penampilan cemerlangnya berseragam Venezia. Meski akhirnya kalah di tangan Inter Milan, JICES berhasil membuat Nerazzurri kewalahan. Catatan impresif JICES dalam laga melawan Inter pada akhirnya membuat bek Indonesia itu mendapat pujian dari media Eropa. Selain itu, performa impresif tersebut juga seakan menjadi pertanda bahwa JICES siap main di level yang lebih tinggi. Lantas, seperti apa performa JICES yang sanggup membuat salah satu media Eropa tercengang? Sebelum menyimak videonya, pastikan Football Lover sudah subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Bergabung dengan Venezia pada bulan Juli 2023 dengan status bebas transfer pasca kontraknya tuntas di klub Belanda Go Ahead Eagles, JICES pada akhirnya tumbuh menjadi sosok kunci dalam perjalanan Venezia. Bek kelahiran Mierlo Belanda itu menjadi bagian penting dalam perjalanan luar biasa Venezia menuju kasta tertinggi sepak bola Italia Serie A. Finish di urutan ketiga klasemen, Venezia harus melalui fase playoff terlebih dahulu untuk bisa mengamankan tiket menuju Serie A. Klub yang berbasis di Venice itu harus menghadapi Cremonese dalam partai playoff. Pada akhirnya, JICES dan kawan-kawan sukses membekap lawannya dengan kemenangan agregat 1-0 untuk melenggang ke kasta tertinggi. Kemenangan atas Cremonese nyatanya tidak hanya menjadi momen spesial buat Venezia, tetapi buat JICES sendiri. Laga leg kedua fase playoff berlangsung pada tanggal 2 Juni 2024, bertepatan dengan hari kelahiran sang bek. Keberhasilan meraih tiket menuju Serie A pada akhirnya menjadi kado yang indah buat bek yang punya darah keturunan Semarang itu. Bahkan ketika Venezia sudah promosi ke Serie A, JICES tetap membuktikan diri bahwa dirinya layak menjadi andalan tim. Mengutip statistik dari laman Transfermarkt, JICES telah mencatatkan 9 penampilan bersama Venezia di ajang Serie A dengan total 788 menit bermain. JICES hanya absen 2 kali di musim ini karena akumulasi kartu di laga kontra Lazio, serta karena ada masalah keluarga di laga melawan Udinese. Bermain di kasta tertinggi seperti Serie A tentu saja menuntut mentalitas yang luar biasa dari seorang pemain. Beruntungnya, JICES punya mentalitas seperti itu. Bahkan ketika lawan yang dihadapi adalah tim sekelas Inter Milan, JICES sama sekali tidak gentar. Penampilannya bahkan membuat juara bertahan Serie A ini kewalahan dan nyaris imbang di tangan Venezia. Setidaknya ada 2 momen penting yang mencuri perhatian dari penampilan JICES melawan Inter. Pertama, bek berusia 24 tahun itu sukses memblok tembakan Marcus Thuram yang nyaris berujung gol. Lalu berikutnya, JICES melakukan overlap dan soloran ke jantung pertahanan Inter dan nyaris mencetak assist. Momen overlap JICES menjadi momen yang paling disorot, karena tembakan yang dilepas Gaetano Oristanio adalah salah satu big chance yang didapat Venezia di laga ini. Umpan terarah JICES dari sisi kanan pertahanan Inter sukses disambut dengan baik oleh sang striker. Beruntung Inter punya Yann Sommer yang begitu sigap mengamankan gawangnya. Walau tidak menjadi man of the match, setidaknya JICES menjadi pemain Venezia dengan rating tertinggi kedua di laga melawan Inter, tentunya setelah sang kiper Filip Stankovic. Menurut catatan FotMob, JICES melakukan 2 tackle, 2 clearance, serta 1 intercept. Catatan ini menempatkannya sebagai yang terbaik di antara 2 bek Venezia lainnya, Michael Swoboda dan Giorgio Altare. Secara khusus, penampilan JICES juga membuat media Eropa, tepatnya media asal Italia Tutto Venezia Sport tercengang. Media yang berbasis di Venice ini mengapresiasi kerja anti capek pemain yang kerap disapa Bang Joy sepanjang laga melawan Inter. Menurut Tutto Venezia Sport, JICES tampil begitu impresif. Tidak hanya dalam situasi bertahan, tapi juga ketika dalam situasi transisi menyerang. Sebagai masyarakat Indonesia, kita pasti sudah sering menyaksikan bagaimana mentalitas seorang JICES.
Dari aspek permainan, pemain yang satu ini punya kualitas yang tidak bisa dianggap enteng. Kemudian dari aspek kepemimpinan, Izes adalah satu gambaran kedewasaan seorang pesepak bola. Dengan usia yang masih 24 tahun, tidak berlebihan menyatakan kalau Jay Izes adalah calon bek masa depan Serie A. Level permainan yang berkelas bukan tidak mungkin akan membuat bek timnas ini menjadi properti yang banyak dilirik. Bukan tidak mungkin pula kalau suatu saat nanti Izes akan masuk jajaran elit bek-bek Serie A. Sekedar catatan, sebelum musim 2024-2025 bergulir, Izes sempat diminati dua klub Serie A, Torino dan Parma. Dua tim Italia ini menilai Izes yang punya kontribusi besar membawa Venezia promosi akan menjadi surplus yang bagus. Apalagi terkhusus untuk Torino, Izes disebut-sebut adalah incaran utama pelatih baru Il Toro, Paolo Vanoli, yang juga merupakan pelatih Venezia sekaligus otak di balik keberhasilan Venezia promosi ke Serie A. Minat dari Parma dan Torino pada akhirnya memang berlalu begitu saja. Namun bukan berarti kegagalan transfer Izes ke salah satu klub elit tersebut langsung mengecilkan namanya. Bek berdarah Belanda ini masih punya kapasitas sebagai seorang bek yang layak dipertimbangkan di masa depan. Timnas Indonesia tentu saja menjadi yang paling diuntungkan dengan kehadiran pemain sekelas Jay Izes. Tak dapat dipungkiri, pasca kedatangan Izes ke dalam skuad asuhan Sintayong, lini belakang timnas mengalami upgrade yang luar biasa. Berkaca dari situasi ini, seharusnya timnas Belanda menyesal kehilangan talenta luar biasa seperti Izes. Sebagai informasi tambahan, Izes sejatinya sudah masuk radar KNVB untuk dipanggil ke dalam skuad timnas Belanda asuhan Ronald Koeman. Namun PSSI bergerak lebih cepat untuk mendapatkan defender Venezia ini. Pada akhirnya, Izes memilih membela Indonesia, membuat Belanda kehilangan salah satu defender muda potensialnya. Pada dasarnya, tidak ada masalah apapun di sektor pertahanan Belanda yang diisi nama-nama beken seperti Van Dijk, De Ligt, Van de Ven, dan De Vrij. Namun, kehilangan Izes agaknya membuat Belanda kehilangan satu opsi regenerasi defendernya. Padahal nama-nama seperti Virgil van Dijk dan Stefan de Vrij kini sudah memasuki usia yang sudah tidak lagi muda. Regenerasi itu justru mampir ke timnas Indonesia. Dengan usia yang masih 24 tahun, Izes menawarkan masa depan yang masih panjang untuk skuad Garuda. Paling tidak untuk 5 tahun ke depan, pertahanan Indonesia masih aman di tangan Izes. Belum lagi dengan bantuan bintang-bintang lain seperti Rizky Ridho, Mads Hilger, serta Kevin Dix, Indonesia kini punya opsi jangka panjang di dalam skuadnya. Terdekat, Izes akan membantu Indonesia memupuk asa lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia melawan Jepang. Izes dan barisan defender lain dihadapkan pada situasi pelik melawan Takumi Minamino CS yang dikenal garang dan cepat dalam menyerang. Petualangan timnas kemudian akan berlanjut dalam laga kontra Arab Saudi 4 hari setelahnya. Itulah dia ulasan mengenai penampilan Jay Izes yang sekali lagi mencuri perhatian bersama klubnya Venezia. Sebagai pemain yang masih muda, Izes punya potensi besar untuk berkembang menjadi defender kelas dunia. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah di masa depan Izes akan masuk dalam jajaran elit back-back kelas dunia? Komen di bawah ya.